Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diksi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Widya Nurjana. Nah, langsung saja kita beralih pada apa itu diksi. Nah, pengertian dari diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu ya seperti yang diharapkan. Diksi juga berarti kemampuan memilih kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna gagasan yang ingin disampaikan, kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, nilai, rasa. Nah, kemudian di sini adapun diksi sangat menentukan gaya bahasa ya. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Nah, pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengar. Nah, lanjut di sini ada fungsi dari diksi itu sendiri. Nah, yang pertama ada membantu pembaca memahami pesan suatu karya. Jadi, fungsi diksi di sini adalah pemilihan diksi yang tepat itu dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Nah, pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar terciptanya suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, kemudian yang ketiga ada sebagai bentuk ekspresi. Nah, penggunaan atau pemilihan diksi juga bisa berupa bentuk ekspresi yang ada dalam gagasan secara tertulis maupun terucap. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hiburan. Nah, pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Nah, kemudian di sini ada macam-macam dari diksi. Diksi dibagi dua macam-macamnya. Yang pertama ada diksi berdasarkan makna, yang kedua ada diksi berdasarkan leksikal. Nah, lanjut ke diksi berdasarkan makna. Nah, dibagi lagi menjadi dua. Di sini ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, makna denotatif itu jenis diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Jadi, contohnya tuh murni. Misalnya contohnya tuh meja hijau. Meja hijau dalam makna denotatif berarti kan meja yang berwarna hijau. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan makna konotatif. Nah, jenis makna konotatif ini memiliki arti bukan sebenarnya. Jadi makna kiasan ya. Contohnya dari tadi meja hijau. Dalam makna konotasi itu meja hijau berarti artinya persidangan, beda dengan denotatif ya, seperti itu. Kemudian di sini ada diksi berdasarkan leksikal. Itu ada beberapa ya, 7. Ya, di sini ada sinonim dan antonim. Nah, sinonim itu merupakan dua kata lebih yang memiliki persamaan makna. Jadi maknanya itu sama gitu. Penggunaan diksi sinonim itu bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan, seperti itu. Nah, kemudian ada antonim. Antonim itu adalah kata yang artinya itu berlawanan. Contohnya tinggi dengan pendek, besar dengan kecil, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini homonim.
Homonim itu merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaannya sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Contohnya itu kata bulan. Bulan di sini yang pertama misalnya saya ingin melihat bulan di langit. Nah, bulan di sini merujuk pada satelit bumi. Ya, beda lagi dengan bulan November nanti saya akan berkunjung ke rumah nenek. Nah, pada kalimat itu sudah jelas pada bulan yang dilafalkan tersebut merujuk pada bulan waktu seperti itu. Kemudian ada homofon. Homofon di sini adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan maknanya berbeda, tetapi pelafalannya sama. Nah, contohnya itu misalnya saya akan pergi ke bank untuk membayar hutang. Nah, di sini bank yang disebutkan itu tentunya ejaannya sama, ejaannya berbeda karena tersusun dari B, A, N. Beda lagi dengan misalnya saya membeli tahu kepada Bank Somad. Nah, Bank Somad itu merujuk kepada nama orang seperti itu. Kemudian di sini ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal arti berbeda tetapi ejaannya sama. Nah, contohnya itu seperti tadi, tahu. Ya, misalnya saya akan membeli tahu untuk makan siang nanti. Nah, tahu di sini merujuk pada makanan. Ya, terus misalnya saya tahu apa isi dari box itu. Nah, tahu di sini merujuk pada kepengetahuan, ya, mengetahui itu. Kemudian di sini ada polisemi. Polisemi itu adalah diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Ya, contohnya tuh misalnya bunga. Bunga di sini kan banyak ya. Ada bunga bang gitu, atau bunga-bunga yang misalnya bunga mawar, bunga melati. Tuh, kemudian ada kepala. Kepala juga sama. Di sini ada kepala yang memang tubuh kita ya, kepala manusia, dan ada kepala rumah tangga, kepala keluarga seperti itu. Jadi satu kalimat memiliki satu kata banyak arti seperti itu. Kemudian di sini ada hipernim. Hipernim itu merupakan diksi yang mewakili banyak kata yang mencakup makna kata lainnya. Contohnya kan sempurna. Sempurna itu mewakili banyak makna. Misalnya luar biasa, bagus, terus nilai yang baik seperti itu. Jadi satu kata itu sempurna ya memiliki banyak makna. Nah, terus di sini ada hiponim. Hiponim itu merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Misalnya tadi, misalnya di kebun binatang terdapat banyak hewan liar seperti harimau, buaya dan lain-lain. Nah, liar di sini merujuk pada kata hipernim yang satu kata memiliki banyak arti. Liar di sini kan berarti buas, berbahaya seperti itu. Nah, hiponim itu kan tadi terwakili oleh hipernim. Contoh dari liar itu kan tadi misalnya hewan harimau, serigala, buaya dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi diksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.